Kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayah yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Asani yang berbahagia, kita pagi ini telah berkumpul di Zoom Al-Asani dalam rangka membahas surah An-Nisa ayat 167 sampai dengan 169. Jadi saya melihat daftar kemarin itu hanya 167. Namun setelah dapat berita lagi 169. Jadi supaya kita buka dulu, supaya jangan tunggu baca ayat ini, maka kita mulai dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan dulu ayat 167. Sesungguhnya orang kafir menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, mereka benar-benar sesat, sejauh-jauh sesatnya. Jadi di situ dikatakan siapapun yang menghalangi orang-orang di jalan Allah, itu termasuk kelompok ini. Mereka kafir dan menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi supaya kita jangan masuk kelompok itu, orang jalan menuju jalan Allah jangan dihayangi. Banyak ayat yang semakna dengan ayat ini, misalnya surah An-Nahl ayat 88, allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Orang kufur menghalangi orang-orang jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan karena mereka berbuat kerusakan. Ujungnya itu membuat kerusakan. Kalau yang ayat yang pertama tadi itu, dia sangat tegas. Dia menjadi, sungguh dia kata, orang yang sesat sejauh-jauhnya. Sangat sesat itu. Didabelkan dolanya itu, dola ba'ida. Dola itu di dua kali kan. Dollala, itu dua kali memperkuatkan. Jadi penegasan demi penegasan dijelaskan di situ. Kemudian ayat berikutnya jelaskan bahwa bagi mereka ditambah azab yang pedih, azab yang kenapa? Karena mereka berbuat
kerusakan. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 1 juga demikian bunyi ayatnya. Sama hanya tambahan akhir ayatnya berbeda. Bunyinya allazina kafaru wa saddu an sabilillah. Sama dengan ayat yang pertama, yaitu adalla a'malahum. Nah, orang yang kufur menghalangi Allah dari orang manusia dari jalan Allah, dia menggugurkan, Allah akan menggugurkan amal-amal mereka. Maka kalau kita menghalangi orang jalan Allah, amal kita gugur semuanya itu. Itu yang jadi persoalan yang sangat penting situ. Nah, kemudian dalam surah Muhammad dijelaskan lagi dalam surah ayat 32. Bunyinya innallazina kafaru wasaddu an sabilillah. Nah, ayat sama tadi kan. Sesungguhnya orang yang menghalang jalan orang lain, orang kafir dan menghalangi orang lain di jalan Allah. Apanya? Wasaqur rasula min ba'dihi ma tabayyana lakumul haqq. Ma tabayyana mul huda lan yadurru Allah syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Nah, gitu. Dan mereka memusuhi Rasul setelah mereka pada petunjuk dengan jelas, mereka tidak memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Nah, kemudian Allah menghapus pahala amal mereka. Kalau itu lebih kurang dengan bahasa yang lain, semuanya jadi habis. Nah, kemudian dalam surah yang sama, surah Muhammad ayat 34, diulangi lagi. Begitu betapa pentingnya dengan ayat. Innallazina kafaru wasaddu an sabilillah. Jadi sungguh orang yang kufur, yang kafir, menghalangi orang lain dari jalan Allah. Apa yang terjadi? Sumatu wahum kuparo. Maka kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Sesudah mati dalam kafir, apa terjadi? Falayyawfirallahu lahum. Allah tidak mengampuni mereka. Jadi kalau sudah tidak diampuni Allah, bukan di situ pakai kata lan, tidak akan. Itu pasti tidak akan. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan selamat. Kemudian dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 9, bunyinya istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilihi. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalannya. Jadi istarau bi ayatillah semanang qalila itu sama dengan yang tadi itu. Allazina kafaru wasadduna an sabilillah itu tadi di situ. Di situ hampir sama makna, kalimatnya lain maknanya sama, itu menghalangi Allah. Innahum sa'ama kanu ya'malun. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan surah An-Nisa ayat 186. Itu hanya penjelasan daripada ayat sebelumnya. Innallazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Innallazina kafaru wa zalamu. Nah, sungguh orang kafir dan melakukan kezaliman. Nah, mereka lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Allah tidak mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan apapun. Ya, jadi mereka tetap dalam keadaan tersesat. Itulah yang terjadi. Kemudian kembali kepada ayat berikutnya, An-Nisa 169, illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Itu kecuali ke jalan Allah, ke jalan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka tadi dikatakan di situ lam yakunillahi yaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Dia tidak mendapatkan petunjuk, dia dapat pengampunan, tidak dapat petunjuk. Petunjuk yang ada bagi mereka adalah jalan menuju neraka jahanam dan kekal di baginya. Bagi Allah wa kana zalika 'alallahi yasira. Bagi Allah itu sangat mudah, tidak sulit bagi Allah ya. Nah, penjelasan ayat dua ayat yang telah sudah ayat 61, 68, 69 itu pada ayat berikutnya. Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima.
wahai manusia, sungguh telah datang Rasul, itu Nabi Muhammad, kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Fa'aminu khairul lakum, maka berimanlah kepada mereka. Padanya, itu lebih baik bagimu. Wa in takfuru, jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi wa kanallahu aliman hakiman. Allah mengetahui dan maha bijaksana, mengetahui tentang apa yang kamu lakukan, maha bijaksana tentang balasan terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, kemudian dijelaskan lagi pada ayat berikutnya, ayat surah An-Nisa ayat 171. Bunyinya ya ayyuhallazina ya ahlal kitabi la tawu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasa intahau khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu in ayyakuna lahu walad wa huma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi syahida. Ya ahlal kitab la talu fi dinikum, jahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamu. Sehingga dia karena berlebihan, ahli kitab itu termasuk berlebihan itu mengatakan Isa itu adalah Tuhan sebagaimana dikatakan oleh orang Nasrani. Tetapi dikatakan di situ wala taqulu 'alallahi illal haq. Janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Kemudian dijawab ayat itu innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk diciptakan dengan kalimatnya. Maksudnya dengan kalimat itu jadilah, maka jadilah Nabi Isa diciptakan tanpa bapa. Kemudian disebutkan alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Kemudian disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya, disebutkan di situ dalam kalimat disebutkan dari tiupan Allah karena tiupan berasal dari perintah Allah. Fa'aminu billahi wa rasuli, maka berimanlah kepada dan Allah dan kepada rasul-rasulnya. Wala taqulu salasa, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Intahau khairul lakum, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya hanyalah Allah Tuhan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, kemudian jelaskan lebih lanjut dalam surah An-Nahl ayat 2 yang berbunyi yunazzilul malaikati birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadi. Dia menurunkan para malaikat atas perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu dia memberi peringatan di situ. Nah, yang ayat itu panjang sampai di depan. Ibadi anziru annahu la ilaha illana fattaquni. Maka hendaklah kamu hendaklah dari hamba-hambaku dengan peringatkan hamba-hambaku dengan bahwa Tuhan tidak ada Tuhan selain aku, bertakwalah kepadaku. Kemudian demikian jelasan tentang ayat-ayat yang kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah bagi saya bisa menyelesaikan apa yang disampaikan ini, walaupun tambahan ayat itu karena tidak begitu banyak, baru tahu sejak pagi tadi. Kenapa? Karena semalam saya tidak buka WA gitu kan, karena sudah disiapkan yang ayat 167, alhamdulillah dapat diselesaikan. Namun kalau kekurangan mohon dimaafkan karena kita dalam tahap belajar. Oleh karena itu
Kepada yang banyak mohon dimaafkan, kepada Allah mohon ampun dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Laisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz. Selanjutnya acara penyerahan piagam penghargaan kepada para peserta oleh